itu malah bercita-cita ingin menjadi orang miskin, tapi kok bisa tetap kaya? Jangan-jangan omong doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman batir-batir dimanapun kalian berada saat ini, apapun keadaan kalian saat ini, matur nuwun, terima kasih sudah mampir di channelnya Kang Itoe, channel motivasi, solusi, dan amburadul. Oke teman-teman, walaupun amburadul, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, walaupun itu manfaatnya sedikit. Begini teman-teman, sing uripe kowe kayane kowe jen susah bae ke Kang. Urip kok kur melarat, sing barang cilik uripe susah. Keprimen carane Kang pakane cepet sugih? Nah, bagaimana caranya cepet kaya? Ini setiap orang ya kepengen kaya mungkin ya, kecuali satu orang di bumi ini yang itu adalah seorang sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Siapakah orang yang tidak mau kaya ini? Malah dia itu kepengen hidupnya itu miskin. Nah, itulah sahabat Abdurrahman bin Auf. Pernah dengar kan? Nah, itu kan orang yang terkaya itu dalam sejarah itu. Dalam sejarah Islam itu orang yang paling kaya. Kampaknya saja terbuat dari emas. Kampak untuk ngampak kayu itu. Nah, kok bisa seorang kaya raya, tapi memang ini adalah kisah nyata. Beliau sahabat Abdurrahman bin Auf itu malah bercita-cita ingin menjadi orang miskin, tapi kok bisa tetap kaya? Jangan-jangan omong doang. Jangan ngomong kayak gitu. Ini adalah sahabat Nabi, ini adalah benar kisah nyata. Memang beliau itu berkeinginan menjadi miskin, tapi beliau malah diberi kekayaan yang begitu banyak tanpa batas. Bahkan kekayaannya itu sampai sekarang masih ada. Nah, kok bisa seperti itu? Iya Kang, enyong sing kepengen sugih malah ora sugih-sugih. Kok kan sahabat Nabi pengen urip melarat, pengen urip hidup miskin, malah dikasih kekayaan yang berlimpah. Nah, disinilah kita harus mencari tahu teman-teman ya. Kalau kalian tidak bisa mencari tahu ya biar saya yang cari tahu, dan insya Allah saya sudah tahu ya. Jadi akan saya sharing sedikit, mungkin saya ringkaskan, saya padatkan biar keras. Oke teman-teman, mengapa sahabat Nabi ini ingin miskin tapi malah tetap kaya? Nggak kayak orang sekarang kan, pengen kaya tetap miskin. Nah, kok bisa begitu? Yang pertama dan utama adalah beliau adalah orang yang sangat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Beliau sangat dekat dengan Allah. Jadi Allah itu lebih tahu kepada hambanya. Kalau hamba ini dikasih kaya, dikasih sugih, nanti malah sombong, nginjak-nginjak orang, uripe kur ngenyaki wong, hanya menghina orang. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Kalian itu belum sugih, belum kaya karena Allah itu tahu kalau kalian nanti sugih kaya itu malah sombong. Mungkin. Nah, kalau sahabat Abdurrahman bin Auf ini tidak, Allah itu tahu. Nah, orang ini Abdurrahman bin Auf ini adalah orang yang sangat dermawan, sangat dekat dengan Allah, suka menolong, dan selalu ramah kepada siapapun begitu. Nah, mengapa Allah tidak memberikan sahabat ini kemiskinan, malah kekayaannya bertambah dan terus bertambah? Nah, yang kedua adalah penyebabnya sahabat Abdurrahman bin Auf ini tidak miskin adalah karena beliau ini orangnya itu kalau sedekah itu tidak kira-kira. Nah, tapi ya ini kemarin ada isu atau ini nyata ya, kasusnya Ustadz Yusuf Mansur. Saya juga tidak terlalu mengenal beliau ya. Ya memang tidak kenal.
Ya mudah-mudahan kasus ini segera terbuka lah. Jadi kebenarannya itu bisa terbuka. Apakah benar Ustadz Yusuf Mansur itu memang tidak beres ataukah gimana, kita tidak tahu kebenarannya. Tapi kasus seperti ini jangan membuat kita yang ingin beramal, bersedekah jadi malas. Takutnya itu kayak nanti Yusuf Mansur, padahal ini kan belum jelas benar tidaknya. Walaupun kasus ini benar, Ustadz Yusuf Mansur itu menipu, ya kita sebagai orang Islam yang baik ya tetap saja bersedekah. Begitu. Ya wis pokoknya sedekah ya gue. Jadi sahabat Abdurrahman bin Auf ini kalau sedekah itu tidak kira-kira, teman-teman. Pernah sesudah Rasulullah wafat itu beliau bersedekah itu 600 ekor unta itu beserta barang dagangan, beserta isi-isinya. Itu kan kalau unta kan ada kayak keranjang ya di belakang itu untuk mengisi barang-barang itu. Jadi semuanya sedekahkan di jalan Allah. Nah, tapi setelah itu apa yang terjadi? Ya nambah lagi. Nah, kok bisa begitu, Kang? Ini bisa saja akan saya teliti dengan yang membuat kalian paham, bukan yang goib-goiban. Kok bisa, Kang? Berarti ini jen ajaib. Tidak ajaib, teman-teman. Begini, penyebab yang ketiga ini ya berkaitan ya. Beliau adalah seorang pedagang. Oke teman-teman, beliau sedekah banyak-banyak. Hati beliau itu sudah terbuat dari entah apalah. Pokoknya kalau sedekah itu pokoknya ya ikhlas tanpa mikir-mikir. Nah, karena beliau ini orangnya ikhlas, sahabat ini. Jadi orang itu tahu, oh Abdurrahman bin Auf itu sedekah, banyak membantu orang miskin. Nah, jadi orang-orang yang para konsumen ya, kalau kata sekarang itu pelanggannya Abdurrahman bin Auf, ataukah biasa membeli baju di sahabat ini, ataukah membeli minyak, karena beliau juga jualan minyak waktu pertama berdagang di Madinah ya teman-teman. Jadi mereka membelinya di sahabat ini. Karena apa teman-teman? Para pelanggan beliau itu ya berpikir begini, kalau kita membeli barangnya Abdurrahman bin Auf, selain kita mendapatkan barang yang murah dan terpercaya begitu, karena beliau adalah pengusaha besar, dan uang yang kita belanjakan kita serahkan kepada beliau pun, sahabat ini, walaupun itu sistem jual beli, itu duitnya itu jelas, maksudnya jelas itu tidak akan dipakai untuk kemaksiatan, akan disedekahkan ke jalan Allah. Nah, inilah penyebabnya ya, kurang lebih teman-teman. Kalian juga mungkin tidak bakalan bisa meniru itu, tapi intinya adalah walaupun sedikit ya kita harus bersedekah. Kita dekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan berusaha baik kepada setiap orang. Nah, karena begini teman-teman, ketika kita berbuat baik secara tidak langsung itu, orang tersebut juga akan respect kepada kita ya. Suatu saat dia membutuhkan sesuatu, jika kita seorang pedagang, maka dia akan memberi barang kepada kita. Dan yang terakhir adalah kesederhanaan ya teman-teman. Ini yang harus kalian miliki sebagai, apalagi seorang pemula usaha ya, yang kayaknya sudah mulai sugih, mulai sukses. Ini kalian harus pandai-pandai menjaga hati, harus bersifat apa adanya, tawadu. Begini, sahabat Abdurrahman bin Auf ini pernah ada seorang jauh ya, karena zaman itu belum ada video-video, belum ada foto-foto, jadi tidak tahu yang Abdurrahman bin Auf ini orangnya yang seperti apa. Jadi beliau tahu, ditunjukkan orang kan, ini rumahnya Abdurrahman bin Auf, dan beliau mengunjungi rumah Abdurrahman bin Auf ini dan bertanya kepada seseorang yang menurut orang ini adalah pembantunya Abdurrahman bin Auf. Wahai sahabat, di manakah
Abdurrahman bin Auf, dia mengira orang tersebut adalah seorang karyawan ya, karena bajunya ya biasa, sedang beres-beres atau apa. Jadi ada kebetulan ada seseorang lagi yang lewat atau entah apa, beliau mengatakan, nah itu orang yang kamu tanya itu Abdurrahman bin Auf. Nah, saking kesederhanaannya, jadi orang itu tidak bisa membedakan mana karyawan, mana bosnya. Nah, ini yang harus dimiliki bos-bos zaman sekarang ya. Jangan, oh saya bos itu bajunya harus beda, oh saya harus kelihatan seperti bos. Nah, ini jangan. Bersifat sederhanalah, karena secara tidak langsung itu akan memberikan energi positif kepada kita, dan rezeki pun akan datang kepada kita tanpa batas. Ya, begitu saja ya teman-teman. Nasihat singkat, padat ya, mungkin tidak jelas. Kalau tidak jelas ya sudahlah. Ayo gue arane bae motivator ngawur ya ora jelas ya gue. Tapi ya matur nuwun yang sudah menyaksikan Kang Itoy. Ya, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.